Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kelancaran pada aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita simak pembelajaran berikut ini dengan seksama. Sebelum kita masuk kepada materi inti, maka di sini ada kompetensi dasar yang perlu kita ketahui, di antaranya yaitu sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama kita membahas pengertian iman kepada malaikat. Di sini iman secara bahasa berasal dari kata amanah, yaitu amanah yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah meyakini setulus hati, artinya kita meyakini bahwasanya adanya Allah dan adanya malaikat, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Lalu yang kedua, pengertian malaikat. Secara bahasa, malaikat berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata malaikah, yang berarti bentuk jamak dari kata malak. Berasal dari masdar al-alukah yang artinya risalah atau misi dan pesan. Sehingga malaikat secara bahasa diartikan membawa misi atau pesan. Sedangkan secara istilah, malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, dan malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Di sini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat dan dapat kita pahami bahwasanya hukum beriman kepada malaikat itu termasuk kepada rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah. Maka hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat. Selanjutnya, di sini ada nama-nama malaikat. Sebenarnya jumlah malaikat terdapat di dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya jumlahnya itu sangat banyak, dan yang tahu pasti jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita di sini wajib mengimani 10 malaikat, di antaranya yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Lalu, apa saja sih tugas mereka?
Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Nah, di sini malaikat Jibril memiliki gelar, di antaranya yaitu Ruhul Amin, Ruhul Kudus, dan An-Namus. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, kemudian kepada tumbuhan dan hewan. Selain itu juga malaikat Mikail mengatur air dan menurunkan hujan. Selanjutnya malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, sehingga menunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Tiupan sangkakala itu terdiri dari 3 tiupan. Yang pertama yaitu menghancurkan dunia beserta isinya, yang kedua mematikan para malaikat, dan tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan di padang mahsyar. Lalu yang selanjutnya malaikat Israil. Malaikat Israil di sini bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri, dan malaikat Israil juga dikenal dengan sebutan malaikat maut. Lalu yang selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Mereka bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam kubur. Hal ini akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari pemakaman. Apa saja sih yang ditanyakan di dalam kubur itu? Di antaranya yaitu man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka, aina kiblatuka. Malaikat selanjutnya yaitu malaikat Raqib yang bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan selama di dunia akan dicatat oleh malaikat Raqib. Begitu juga sebaliknya, malaikat Atid yang mencatat segala amal keburukan manusia. Ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat ini yang merupakan pemimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 30 bahwasanya di atasnya ada 19 malaikat yang menjaga pintu neraka juga selain malaikat Malik. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, malaikat Ridwan akan menyambut semua hamba yang akan masuk ke dalamnya sangat ramah, menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya, kedudukan manusia dan malaikat seperti apa sih? Nah, malaikat dan manusia itu sebenarnya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia dapat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat apabila dia menempuh jalan ketakwaan. Jadi ketika manusia itu selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka kedudukannya dapat lebih tinggi daripada malaikat. Karena kenapa? Karena manusia memiliki hawa nafsu. Nah, dari hawa nafsu itu manusia harus mampu mengendalikannya, harus mampu menahannya. Sehingga apabila manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk menempuh jalan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, manusia juga dapat memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada hewan apabila dia menempuh jalan kebatilan. Nah, kenapa? Karena manusia itu memiliki akal dan hati nurani. Seharusnya manusia dengan diberikan akal mampu berpikir, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga tidak melakukan hal kebatilan. Tetapi jika dia melakukan hal kebatilan itu tidak mengerti akal yang dia berikan itu
Untuk apa? Nah, dia akan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada hewan. Dan yang selanjutnya ada tanda-tanda beriman kepada malaikat. Nah, orang-orang yang beriman kepada malaikat, dia pasti yang pertama mengimani keberadaan malaikat. Dengan cara apa? Kita bisa dengan menganalogikan bahwasanya manusia di dunia ini menghirup udara atau menghirup oksigen. Nah, oksigen atau udara di sini dapat kita rasakan, kita hirup, tetapi kita tidak bisa melihatnya, tidak nampak. Nah, sama halnya dengan malaikat. Malaikat juga seperti itu, dapat kita rasakan keberadaannya, tetapi kita tidak dapat melihat keberadaannya karena malaikat itu merupakan makhluk gaib. Kemudian yang kedua, para malaikat juga memiliki fisik atau jasad. Terdapat di dalam Quran surat Fatir ayat 1 dijelaskan atau disebutkan bahwasanya malaikat itu mempunyai sayap, ada yang memiliki 2, 3, atau 4. Kemudian yang terakhir, percaya dengan asal-usulnya. Asal-usul malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Oke, selanjutnya perilaku apa saja sih yang mencerminkan bahwa dia beriman kepada malaikat? Yang pertama, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah pasti ketika kita beriman kepada malaikat, pastinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan dosa. Karena kita tahu bahwa malaikat atid akan mencatat segala perbuatan keburukan kita, maka kita harus berhati-hati, harus menghindari perbuatan dosa agar tidak tercatat oleh malaikat atid sebagai perbuatan buruk kita selama di dunia. Kemudian yang kedua, yang ketiga, selalu berbuat positif. Nah, karena malaikat Raqib di sini bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia, maka kita harus selalu senantiasa berbuat positif dalam segi apapun, dalam hal apapun. Kemudian yang keempat, hati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalankan hidup. Karena ada malaikat yang selalu bertugas, selalu ada di dalam kehidupan kita, selalu mencatat segala amal perbuatan kita, selalu memperhatikan gerak-gerik kita selama di dunia, maka kita harus selalu berhati-hati dan selalu memperhitungkan dalam menjalankan hidup. Kemudian yang terakhir, yaitu menyempurnakan ibadah. Kita harus selalu senantiasa menyempurnakan ibadah kita. Mungkin yang tadinya sering bolong-bolong atau tidak istiqomah, maka kita harus selalu senantiasa menyempurnakan ibadah kita dengan baik. Nah, setelah kita beriman kepada malaikat, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Di antaranya yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai hamba harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan para malaikat yang bertugas di dunia ini, yang bertugas mengatur alam semesta ini. Kita bisa mendapatkan rezeki itu karena adanya malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan cinta terhadap amal soleh. Nah, kita harus selalu senantiasa melaksanakan segala amal soleh, karena kita dicatat oleh malaikat Raqib segala amal ibadah kita, segala amal kebaikan kita. Kemudian selalu merasa takut bermaksiat. Kita harus menghindari diri dari perbuatan maksiat karena ada malaikat atid yang selalu mencatat perbuatan buruk kita, dan ada malaikat Israel yang mencabut nyawa. Tentu kita tidak inginkan ketika kita sedang bermaksiat kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, mendorong manusia istiqomah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu gerak-gerik kita akan dicatat, akan diperhatikan oleh para malaikat, maka kita harus senantiasa istiqomah. Ketika kita sudah mampu, sudah melaksanakan perintahnya, maka tinggal kita istiqomah, kita kerjakan dengan terus-menerus atau continue.
Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini telah selesai. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran tentang menghadirkan malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat Ibu simpulkan bahwasanya orang yang beriman kepada malaikat, dia tidak pernah merasa hidupnya sendiri, karena selalu merasa diawasi oleh para malaikat, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selama di dunia selalu disertai dengan penuh kehati-hatian. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe, supaya Ibu semakin semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.